Yang terhormat Bapak Pimpinan Pondok Modern Nurus Salam, yang terhormat Bapak Direktur Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah di Pondok Modern Nurus Salam, yang terhormat Direktur Kepengasuhan Santri di Pondok Modern Nurus Salam, dan para hadirin yang kami hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujian penerimaan santri baru gelombang kedua Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah Pondok Pesantren Modern Nurus Salam, Sidogede, Belitang, Oku Timur, Sumatera Selatan, Indonesia, Kamis 30 Juni 2022 yang bertepatan dengan 1 Zulhijjah 1443. Mengawali acara kita pada pagi yang berbahagia ini, marilah kita buka dengan membaca Al-Fatihah. Acara yang kedua, sambutan oleh Direktur Kepengasuhan Santri yang akan disampaikan oleh Ustadz Edi Isnan Hakim MPD. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahibul Fadilah Ra'isul Ma'had di Ma'hadi Nurul Salam Kiai Al-Haj Dr. Andes Makinuddin nafa'ana bi'ulumihi wa matta'ana bi'umrihi insyaallah. Sahibul Fadilah Mudir Kulliyatil Muallimin Al-Islamiyah wa ashabul fudala nawaibu Mudir Kulliyatil Muallimin Al-Islamiyah, ashabul kurama al-asatid wal ustadzat al-mumtahinin wal mumtahinat, abnai al-murassakhin wal murassakhat, littalabah bi Ma'hadi Nurul Salam rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti upacara pembukaan ujian seleksi masuk di Pondok Pesantren Nurul Salam. Ujian seleksi ini sangat penting kami lakukan karena untuk mengetahui sejauh mana kemampuan anak-anakku semuanya, sejauh mana besarnya niat anak-anakku semuanya untuk mondok, dan juga untuk memudahkan kami di dalam menjalankan program-program pendidikan dan pengajaran di pondok ini. Sekali lagi perlu kami sampaikan bahwasanya ujian seleksi ini sangat penting. Ujian seleksi ini dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama yaitu ujian lisan. Ujian lisan ini di dalamnya ada wawancara, ada qiraatul Quran, tentunya qiraah yang benar, yang baik dan benar sesuai kaidah tajwid. Ini akan kami uji. Selain itu ada juga praktek-praktek sholat, praktek-praktek ibadah amaliyah seperti sholat atau wudhu atau tayamum. Nanti akan dipilih, akan diujikan, ditanyakan oleh penguji. Ada juga di dalamnya materi pengetahuan umum untuk mengukur sejauh mana anak-anakku mempunyai niat untuk menjadi santri di Pondok Nurul Salam. Akan ditanya, jawablah dengan jujur, jawablah dengan jujur apa adanya. Dan alhamdulillah kemarin kami telah melaksanakan ujian gelombang pertama. Di gelombang pertama tentunya banyak juga yang pesertanya, dan namanya ujian ada yang lulus, ada yang belum dinyatakan lulus. Bagi yang dinyatakan lulus di gelombang pertama, memang mereka mempunyai kemampuan untuk siap ikut di dalam program pendidikan dan pengajaran di pondok. Adapun yang belum lulus pada gelombang pertama, kami kasih kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki kemampuannya, dan alhamdulillah pondok telah melaksanakan bimbingan belajar. Sebagai bentuk perhatian kami, sebagai bentuk tanggung jawab kami bagi anak-anakku yang merasa belum mempunyai kemampuan atau belum mempunyai pengalaman dalam hal ujian di pondok ini, kami telah mengadakan bimbingan belajar dari tanggal 14 Juni kemarin sampai tanggal 29 kemarin, setelah 2 mingguan. Jadi tidak ada alasan peserta nanti dalam ujian, Ustadz saya kok tidak tahu ujiannya materinya ini, Ustadz saya kok belum dikasih tahu materinya yang diajarkan itu kok seperti ini. Tidak ada alasan, karena sudah kami sampaikan jauh-jauh hari
bahwasanya pondok telah melakukan atau melaksanakan mengadakan bimbingan belajar. Dan kami juga memberikan buku-buku panduan yang isinya kisi-kisi tentang apa yang akan nanti diujikan. Ada kisi-kisinya, bukan berarti yang kami serahkan buku panduan itulah soalnya, bukan, tetapi kisi-kisinya, muatan-muatan materi yang akan kami ujikan kami sudah berikan sebagai buku pegangan anak-anakku semuanya. Ujian yang kedua yaitu ujian tulis. Nanti anak-anakku setelah ujian lisan jangan pulang dulu, karena akan langsung nyambung ujian tulis di ruangan yang berbeda. Anak-anakku nanti akan diuji imla. Imla itu dikte Arab yang kemarin yang ikut bimbel sudah diajarkan, dikenalkan ujian imla. Juga nanti akan ada ujian materi berhitung, ada berhitung angka, ada berhitung soal, berhitung cerita. Dan juga ada beberapa materi umum bahasa Indonesia dan pengetahuan umum yang kami sisipkan di materi ujian tulis. Harapan kami anak-anakku bisa melaksanakan mengikuti ujian dengan serius. Di pondok ini madhabnya adalah kejujuran. Tidak ada di pondok ini bermadhab saling contek atau ngerpek. Tidak ada. Jadi jujur. Insya Allah yakinlah anak-anakku mampu. Yakin kemarin sudah belajar. Sisanya bertawakal pada Allah, banyak-banyak berdoa. Kepada Bapak Ibu wali santri, selama ujian nanti dilaksanakan, kita sama-sama menjaga kehikmatan untuk tidak mendekat ke ruang ujian. Nanti anaknya malah nggak konsentrasi. Biarkan nanti ada pembantu panitia dari kakak-kakak kelas 5 dan juga para asatid yang lain akan memandu ananda semuanya untuk memasuki ruangan dan membimbing mereka ke pindah ruangan untuk ujian tulis, dari ujian lisan ke ujian tulis. Semuanya sudah kami atur sedemikian rupa. Nanti para wali-wali santri insya Allah akan kita adakan ramah tamah silaturahim dengan bapak pimpinan dan juga bapak-bapak direktur, bapak ketua yayasan dan para masyayikh di pondok yang berlokasi di Masjid Jami. Nanti setelah upacara ini seluruhnya kami persilahkan seluruhnya kepada wali santri atau calon wali santri untuk berkumpul di masjid. Kita akan adakan silaturahim dengan Bapak Kiai dan juga bapak-bapak direktur. Di situ akan ada banyak penjelasan seputar program-program yang akan dilaksanakan di pondok ini, terutama 1 tahun ke depan. Dan juga pengenalan tentang profil pondok, visi misi pondok dan lain sebagainya. Anak-anakku, mulailah segala sesuatunya dengan membaca doa. Memohon pada Allah, mohon kemudahan dan mudah-mudahan kalian semuanya bisa lulus ujian seleksi tahap 2. Amin. Setelah itu nanti bagi anak-anakku yang sudah mengikuti ujian tulis dan juga ujian lisan, kami persilahkan anak-anakku semuanya bisa meninggalkan kampus terlebih dahulu. Namun mohon semuanya mengecek kelengkapan pendaftaran. Bagi anak-anakku yang belum lengkap persyaratan pendaftaran administrasinya, bisa walinya nanti menyelesaikannya selama ujian atau hari ini. Karena hari berikutnya setelah ujian semuanya, tersisa adalah pengumuman hasil ujian yang insya Allah akan kami sampaikan pada Bapak Ibu via WA. Jadi Bapak Ibu yang kemarin saat mendaftarkan belum mengisi nomor HP yang bisa dihubungi yang aktif, tolong setelah ini nanti bisa ke panitia untuk menyerahkan nomor HP, karena nanti pengumuman akan disampaikan lewat WA, WhatsApp. Untuk diketahui, alhamdulillah untuk peserta ujian di gelombang 2 ini sebanyak 156 santri dan santriwati. Berapa yang akan lulus? Berapa yang kuota yang dibutuhkan Nurus Salam?
di Nurussalam mazhabnya adalah kemampuan. Kuota berdasarkan kemampuan anak. Bisa jadi dari 300 yang lulus separuh, bisa jadi itulah yang kami ambil, bisa jadi. Atau bisa jadi lulus semuanya karena sudah mampu semuanya, juga bisa jadi. Semuanya berdasarkan kemampuan. Pada saat ujian nanti anak-anakku tidak diperbolehkan membawa alat komunikasi. Yang dibawa hanya Al-Quran saja. Tetapi sebenarnya di ruangan itu sudah kami sediakan Al-Quran. Tapi andai kata kalau Ananda mau membawa Al-Quran, Ustadz, saya akrab dengan Quran saya ini, Ustadz, boleh nggak saya pakai bawa Al-Quran saya? Boleh, ya boleh. Tapi kalau misalnya saya nggak bawa Quran, Ustadz, di ruangan nanti ujian lisan sudah panitia sediakan Al-Quran. Sekali lagi, anak-anakku semuanya, yakinlah atas usaha kalian, yakinlah atas bekal ataupun belajar yang telah kalian lakukan sebelum mengikuti ujian ini. Nanti hasil ujian betul-betul murni berdasarkan kemampuan, tidak ada kaitan yang lain. Misalnya ada hubungan saudara, ini saudaranya Pak Kiai, ini ponakannya Kiai, ini masih familinya Pak Direktur. Betul-betul di pondok ini tidak ada keterkaitan semacam itu. Mutlak yang lulus adalah betul-betul karena kemampuan Ananda. Sebagai gambaran, ketika nanti Ananda lulus, diterima lulus di pondok ini dan masuk dan mendapatkan kelasnya, materi awal nanti di kelas itu sudah materi baca tulis Al-Quran. Akan belajar hadis, di situ akan menulis matan hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyati. Itu sudah belajar seperti itu. Jadi kalau Ananda belum bisa baca Arab atau belum bisa nulis, ini kalau dipaksakan diterima itu mereka keteteran. Belum lagi nanti ada materi tafsir Al-Quran. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsanan. Bagaimana anak yang belum bisa baca tulis Al-Quran bisa diterima, sedangkan materinya awal kelas 1 nanti adalah sudah membaca dan menulis Al-Quran. Jadi anak-anakku, yakinlah yang kemarin sudah ikut bimbel, yang kemarin sudah belajar di rumah barangkali, atau sudah belajar dengan guru-guru ngajinya, insya Allah yakinlah pada kemampuanmu, sandarkan pada kemandirian kalian, kemampuan kalian, selebihnya tawakal kepada Allah, banyak-banyak berdoa, kerjakan dengan penuh kekhidmatan, kesungguhan, ya. Kerjakan kalau sudah tulis yang lebih mudah mana dulu dikerjakan, yang sekiranya sulit dilewati dulu, yang mudah-mudah dulu. Jangan sampai nanti terperangkap di soal yang sulit sehingga dipikir terus lama, waktunya habis, sehingga soal-soal yang setelahnya ada soal yang mudah tidak terselesaikan, waktunya sudah habis. Jadi anak-anakku baca, mana yang mudah dikerjakan, yang agak sulit ditinggalkan dulu sementara, nanti diulangi lagi ketika yang lain sudah dikerjakan. Demikian kami mohon kepada Bapak Pimpinan Pondok untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada kita semuanya dan kepada seluruh mumtahin dan mumtahinat pada saat nanti selesai upacara, untuk mohon menetap sebentar, akan diadakan briefing atau pengarahan dari Bapak Direktur Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah. Hadza ma astati an uballigh ilaikum jami'an ma'an najah fi jami'i imtihanatikum. Ma'an najah fi imtihanatikum, ma'an najah fi ta'allumikum, ma'an najah fi hayatikum. Amin. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga, pembukaan penerimaan calon santri baru gelombang kedua, yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Dr. Andes Makinudin. Kepada yang terhormat, waktu dan tempat kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah, la hawla wa la quwata illa billah. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin ibnu Abdillah Al-Mukarram, Direktur Kuliatil Muallimin Al-Islamiyah atau KMI Pondok Pesantren Modern Nurussalam, Al-Mukarram Bapak Direktur Staf Kepengasuhan Santri Pondok Pesantren Modern Nurussalam, Wakil Direktur, para asatid, para ustadzat, panitia ujian masuk gelombang kedua, siswa-siswi kelas 5 dan para wali santri serta anak-anakku sekalian calon pelajar tes gelombang kedua yang semuanya insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersyukur di pagi hari ini yang cerah, mengawali untuk belajar di pondok pesantren ini dengan tes gelombang kedua. Mudah-mudahan terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam kita aturkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, para wali santri, bahwa pada pagi hari ini tes gelombang kedua yang berarti tes terakhir. Setelah ini tidak ada lagi tes dan tidak ada susulan. Untuk itu semua yang sudah daftar diharapkan semuanya ikut tes pada hari ini. Bila pada pagi hari ini sampai waktu mungkin nanti siang belum ikut tes, maka dinyatakan mengundurkan diri. Apabila nanti malam ada yang daftar, kami sudah tidak terima lagi, atau esok hari. Waktu itu panitia hubungi jika ada nomor mungkin masih dalam perjalanan atau lupa untuk segera hadir, karena kita lihat tadi putra seharusnya 99 baru hadir 85 lebih, sedangkan putri 45, yang terbaru putra 100, putri 56, mungkin masih dalam perjalanan. Mohon untuk dihubungi, jangan sampai tidak terhubungi. Untuk itu anak-anakku sekalian, ingat pesan-pesan nasihat yang sudah diberikan oleh Bapak Direktur tadi, dan kami mendoakan mudah-mudahan anak-anak sekalian diberi kemudahan di dalam menjawab soal-soal ujian dan akhirnya ujiannya betul, benar, dan insya Allah bisa lulus. Amin. Yang lulus masuk ke pondok ini lagi tanggal 13 Juli. Jadi masih ada waktu 12 hari mulai hari esok untuk persiapan. Kami persilahkan lebaran dulu di rumah Idul Adha. Ya, tanggal 13-nya siap masuk ke sini, jangan terlambat. Karena seluruh santri baru terdaftar sekitar 300 lebih, dan santri lama 1200 dikurangi dengan yang sudah tamat 160-an satu sekian, maka jumlah santri kita di atas 1300 karena dengan yang baru dan yang lama. Maka kita ketatkan yang mau belajar, bismillah, dari awal diniati yang benar, dimulai dengan disiplin yang benar, insya Allah selesai husnul khotimah di pondok ini dengan baik dan benar. Amin. Mari kita buka
bersama-sama tes gelombang kedua ini secara resmi, dan secara resmi pula ditutup pendaftaran ke pondok pesantren ini dengan sama-sama membaca umul kitab bihadiniyah biridho illahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Dan pada para wali santri, cukup kita semuanya kumpul di masjid karena sudah ada yang akan membimbing, mengarahkan kelas, tempat dan lain sebagainya. Jadi cukup batasnya ya di masjid ini saja. Dan anak-anakku sekalian, sebelum masuk ruang ujian, sungkem dulu pada orang tua, minta doanya, mudah-mudahan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfiru lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lagi Allahu Akbar. Acara yang keempat, pembacaan teknis pelaksanaan ujian oleh Ketua Panitia Penerimaan Santri Baru yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Said SHI. Kepada yang terhormat, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan kami bacakan teknis pelaksanaan ujian penerimaan santri baru gelombang kedua KMI Pondok Pesantren Modern Nurul Salam Sidogede. Mohon diperhatikan dengan seksama. Dimohon kepada seluruh peserta untuk melaksanakan dan mengikuti ujian ini dengan penuh kesungguhan dan keseriusan. Seluruh peserta ujian memasuki ruang ujian dengan berpakaian resmi dan membawa kartu peserta ujian serta alat tulis berupa pena kering dengan warna tinta hitam. Berikutnya, peserta ujian tidak diperkenankan membawa alat komunikasi atau HP, alat elektronik atau kalkulator, senjata tajam, dan barang-barang lain yang mengganggu jalannya ujian. Masing-masing peserta akan mengikuti 3 sesi ujian, yaitu ujian lisan, psikotes, dan ujian tulis dengan perincian sebagai berikut. Sesi pertama yaitu ujian imla. Jadi setelah upacara ini nanti anak-anakku sekalian untuk menuju ke ruang ujian tulis. Nanti di situ akan dilaksanakan ujian imla secara bersama-sama. Sesi kedua yaitu ujian lisan yang akan dilaksanakan secara berkelompok di ruangan masing-masing yang sudah ditentukan. Dan sesi ketiga ujian tulis yang akan dilaksanakan langsung setelah selesainya ujian lisan. Nanti akan diarahkan oleh panitia untuk menuju ke ruang ujian tulisnya. Peserta yang baru datang wajib mengikuti ujian imla terlebih dahulu dan menuju ruang yang sudah ditentukan, nanti berkomunikasi dengan panitia. Kemudian mengikuti ujian lisan dan terakhir mengikuti ujian tulis. Ujian lisan untuk calon santri baru putra bertempat di gedung Midoah lantai 3 atau di gedung paling belakang ujung, ruang 301 sampai 309, ada 9 ruang. Dan untuk putri bertempat di gedung Multazam lantai 2 dan lantai 3. Gedung Multazam tepat di belakang masjid. Ujian tulis untuk calon santri baru putri bertempat di gedung Multazam 205. Untuk putra di gedung Midoah 208 dan 209. Nanti akan diarahkan oleh panitia. Ujian lisan akan dilaksanakan secara bergiliran, maka dimohon kepada seluruh peserta untuk menunggu dengan tenang dan tertib di depan ruangan ujian yang telah ditentukan. Materi ujian lisan atau psikotes meliputi wawancara, membaca Al-Quran, hafalan juz amma, tajwid, praktek ibadah, dan doa-doa. Setelah mengikuti ujian lisan, maka akan diarahkan oleh panitia untuk menuju ruang ujian tulis. Materi ujian tulis meliputi
Imla atau diktese Arab yang sudah dilaksanakan sebelumnya, kemudian bahasa Indonesia, berhitung angka, berhitung soal, dan akan dilaksanakan sekaligus dalam satu waktu dalam waktu 90 menit. Peserta tidak boleh mencoret atau memberi tanda apapun di kertas soal ujian tulis. Peserta boleh menyerahkan ujian tulis minimal setelah menempuh waktu 60 menit dan wajib menyelesaikannya setelah menempuh waktu 90 menit. Peserta wajib menyerahkan lembar jawaban beserta lembar soal kepada pengawas ujian. Setelah mengikuti ujian tulis, peserta akan diarahkan menuju ruang khusus untuk pendataan ukuran seragam bagi yang belum terdata dan untuk menerima jatah konsumsi atau makan siang. Berikutnya, peserta yang telah mengikuti ujian lisan dan ujian tulis diperbolehkan untuk meninggalkan tempat ujian dan dengan tenang dan boleh kembali ke rumah masing-masing. Hasil ujian penerimaan santri baru akan diumumkan 1 hari setelah pelaksanaan ujian atau esok hari pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022. Untuk menjaga wibawa ujian, dimohon kepada wali santri, keluarga, dan para alumni untuk tidak mendekati tempat pelaksanaan ujian. Demikian teknis pelaksanaan ujian ini kami sampaikan agar dilaksanakan dan menjadi perhatian bagi seluruhnya. Ya, terakhir kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang kelima, doa penutup yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Ibnu Sarjo, SPD. Kepada yang terhormat, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mau lulus angkat tangan. Bagi yang mau lulus berdoa khusyuk. Berdoa khusyuk. Mari bersama-sama beristighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa an na'mala salihan tarda wa adkhilna birahmatika fi ibadikas salihin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma sallimna min afatid dunya wa min adzabil akhirah wa min fitnatihima wa baliyatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adkhilna mudkhala sidqi wa akhrijna mukhraja sidqi wa ja'alna sultanan nasira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Allahumma nawwir qulubana wa afkarana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nurika wa syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma adfa'anna al-bala' wal waba wal fahsya wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina ammah. Mari adik-adik bersama-sama Allahumma Allahumma hasbunallah wa ni'mal wakil.
ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara yang terakhir, penutup, marilah kita tutup acara kita pada pagi yang berbahagia ini dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kami persilakan untuk menuju ruang ujian imla. Yang putra di gedung Midoah lantai 2 ujung, ya gedung paling ujung lantai 2. Kemudian yang putri di gedung Multazam, gedung belakang masjid di lantai 2 ujung sebelah kiri. Multazam 205. Ya, kami persilakan, nanti akan diarahkan oleh kakak-kakak panitia.